Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fatul Jafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi mengenai proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum, karena bagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya. Keterampilan gerak yang dikuasai itu bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak atau mencapai sasaran tertentu. Misalnya, dalam belajar gerak ini ada belajar gerak olahraga. Pelajar harus menguasai keterampilan tersebut yang sesuai dengan macam cabang olahraganya. Dan kemudian adapun manfaatnya agar keterampilan tersebut bisa diterapkan dalam bermain, berlomba maupun bertanding olahraga. Proses belajar gerak ini bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan yang berlangsung dalam 3 tahapan fase. Menurut Fitz dan Foster, fase-fase proses belajar gerak itu yang pertama adalah fase kognitif atau proses kognitif. Fase ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Kenapa? Karena di sini pelajar tersebut berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan atau dilakukannya berulang-ulang. Pada fase ini aktivitas kognitifnya atau aktivitas berpikirnya itu masih menonjol, karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan yang akan dilakukan dan bagaimana yang harus kita melakukannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerak yang ada dalam pikiran keadaan gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali kita masih mengalami kesulitan, namun dengan cara kita berulang-ulang belajar gerak, kita akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua, proses atau fase asosiatif. Fase ini dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Jadi kita misalkan mengulang-ulang gerakan tersebut, akan adanya peningkatan penguasaan atau keterampilan gerakan ini akan nampak dalam hal gerakan yang semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan pelaksanaannya itu semakin halus. Jadi semakin lancar pelaksanaannya. Yang ketiga adalah proses atau fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran gerakan. Pada fase ini kita mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Kita bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan biasa dilakukan secara otonom artinya bahwa kita mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Misalkan kita gerakan memegang mouse dan mengetik. Nah, saat itu suatu gerakan yang dapat berjalan bersama-sama. Tangan kanan memegang mouse, tangan kiri mengetik. Seperti itu. Yang kedua adalah kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan tersebut. Keadaan yang diperlukan ini meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar tersebut dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau kenaikan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal ini yaitu di mana keadaan pada diri kita yang diperlukan
selama proses belajar berlangsung. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana kita harus berusaha memahami gerakan. Yang perlu dipahami kemudian diingatkannya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya tersebut. Yang dimaksud ingatan gerak ini, kita melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah dilakukan agar kita semakin lancar. Yang kedua adalah kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri kita yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal lah yang paling utama belajar gerak, yaitu berbentuk stimulus yang diberikan pada guru atau pelatih. Di sini ada kondisi stimulus tersebut yang diberikan pelatih dalam bentuk yang pertama, pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan yang gerak ini dimana mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi atau contohnya. Verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Yang kedua, pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan ini ya paling wajib agar semua peserta didik agar dapat melakukannya. Dalam pemberian pembelajaran gerak tersebut, pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan selanjutnya. Contoh gerakannya misalkan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberikan kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dalam kunci-kunci gerakan yang mempermudah gerakan. Jadi selama adanya proses dengan kondisi belajar gerak ini, kita harus fokus dan kita harus mempelajari dan berulang-ulang. Kita mengerjakannya berulang-ulang karena jika kita berulang-ulang maka kita tidak hafal. Seperti itu. Kurang lebihnya sekian materi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.